possessions. Things we're meant to sell out to. Over the guise of our generation. Things we're meant to bow out to. Over every name and atmosphere. Over culture and king. Jesus over everything. Jesus over everything. Thing for you to do, and your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus, and your voice is calling me out. And right now, I know you're able, and my cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gerejanya. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif.
Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus, ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang diakan bernama Filipus dituntun Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang sunyi dan akhirnya memenangkan seorang kepala perbendaharaan dari Ethiopia. Roh Kudus juga menuntun para rasul dalam mengambil keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pelayanan dan penuntasan amanat agung. Untuk dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, sebagai insan Pentakosta kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Roh Kudus juga menuntun insan Pentakosta untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat ke-24 yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Untuk dapat dituntun Roh Kudus, insan Pentakosta bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ciri khas kehidupan insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah juga hidup intim dengan Tuhan. Ketika mengejar kehidupan yang intim dalam doa, pujian, dan penyembahan, serta merenungkan firman, sebagai hasilnya insan Pentakosta hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup kudus, terlebih di era sekarang ini. Kehidupan yang intim dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Tanggung jawab kita adalah mengejar keintiman tersebut dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita melewati pencobaan dan ujian-ujian sehingga hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Yang ketiga adalah membawa pesan keselamatan. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari peranan ini, agar tujuan Tuhan membaptis kita dengan Roh-Nya tidak sia-sia. Kita diutus membawa pesan keselamatan dalam komunitas masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, bahwa Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Dalam melakukan amanat agung, membawa pesan keselamatan, gereja menjalankan otoritas yang bersumber dari Roh Kudus. Dengan cara melakukan mujizat dalam pemberitaan Injil. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua atau second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Jadi, sebagai insan Pentakosta kita harus memahami bahwa kebergantungan kita pada Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bro Center Bekasi. Bolehkah sama-sama kita lambaikan tangannya kalau saudara bersuka cita hari ini. Wow, sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai, bolehkah kasih fist bump ke kanan kirinya, kasih senyuman, ucapan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wow, hari ini kita mau sama-sama puji nama Tuhan, amin. Mari sama-sama tepuk tangan. Sebab di dalam namanya ada kuasa. Sebab Tuhan yang berikan kita kuasa, amin saudara. Yes. Come on sing. Ku diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh.
This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hands up and down, everybody sing it out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah! As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hands up and down, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Come on, we gotta praise you, Jesus. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Our praise goes on. Your reign comes down. Our praise goes on. Your reign comes down. Mari sama-sama kita gerakan our praise goes on. Your reign comes down. Our praise goes on. Your reign comes down. Bersama kita sing. Our praise goes on. Your reign comes down. Our praise goes on. Your reign comes down. We shout our praise. We shout our praise. We celebrate. King of glory and praise. You are riding on our praise. Oh Lord, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah! We praise you, Jesus. Hallelujah! You're so good, Lord. You're so good. Mari silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Mari tinggikan namanya di tempat ini Saudara. Yes Lord, we thank you Jesus. Sebab di tempat ini Tuhan, di tempat ini kami mau tinggikan namamu. Kami mau sembah Engkau Yesus. Kaulah Raja segalanya. Yes Jesus. Come on church, we're gonna sing. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Ooh. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing. Come on, sing, church. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, we sing Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, we worship you to the King of all kings, Jesus. Come on, sing, look. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and see. We're on our knees, we're on our knees, singing Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the high. We sing Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Sebab Kau yang layak Tuhan. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, we worship you. Yes, we worship you, Jesus. King of all kings, you're Lord of all lords. Come on, let's worship Him. Mari sembah Tuhan, Jesus. For you are worthy, Lord. Yes, we worship you. Yes, we lift your name. Yes, we lift your name, Lord. Jesus, oh Jesus, oh, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Bertahtalah Engkau Tuhan di tempat ini, di tempat ini Tuhan. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Yes, Jesus, break my heart for what breaks yours. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's come. As I walk from earth into eternity. Come on church, lebih lagi kita mau katakan, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Oh, break my heart for what breaks yours. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth to eternity. Come on, dengan imanmu, satu kali lagi sama-sama katakan, heal my heart. Yes Jesus, yes Jesus Lord. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Biar ini jadi deklarasi hidup kami Tuhan. Oh,
Lord. As I walk from burden to mari sambil bangkit berdiri saudara, sama-sama angkat tanganmu. Let's sing Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan di tempat ini saudara. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, we lift your name up high. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jesus, Jesus. Hosanna, Hosanna in the highest. Mari sama-sama kita sembah Tuhan dalam roh saudara. Kawan-kawan, mari tinggikan dia. Mari tinggikan dia, mari sembah dia. Sebab dia yang layak ditinggikan. Sekera bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Di atas kota ini, di atas bangsa ini, di atas seluruh generasi. Sekera bara-bara-bara shande. We worship you Lord. We worship you Lord. Sekera bara-bara shera bara-bara shara bara-bara-bara-bara-bara. Orabaya shara ba-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 ba. Sekera bara-bara shanda ya rabaya 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 rabaya. Orabaya shekera bakara ba-ba-ba-ba-ba-ba-ya shara bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Hosana yang tertinggi, Hosana yang teragung, Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sangat amat bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap perlindungan, penyertaan, berkat-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan untuk hamba-hamba-Mu di gereja ini. Untuk hamba-hamba-Mu yang terus berdoa bagi kami, yang mencari visi, yang mau mendengar-dengaran akan Tuhan, yang terus berjalan di tengah-tengah planningnya Tuhan. Tuhan kami berdoa bagi Pastor Niko Nyoto Raharjo dan juga para wakilnya Tuhan. Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan urapi lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Supaya mereka terus-terusan untuk siap mendengarkan firman-Mu. Telinga mereka terbuka bagi firman-firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa bagi Pastor kami di tempat ini, Pastor Andi Cokro dan Pastor Lia Cokro Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, visi yang kuat Tuhan, visi yang kuat Tuhan ada atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi pastoral tim yang ada, bagi Pastor Monty dan istri, Pastor Doni dan istri, dan juga Pastor Tini dan istri. Juga bagi Growth Center Manado, Pastor Chandra dan Pastor Nova. Dan juga terlebih-lebih Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu di tempat ini, Pastor Julius dan Pastor Esther Tuhan. Curahkan lebih lagi Tuhan. Curahkan lebih lagi urapan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu. Lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Supaya mereka terus-terusan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Menjelang tutup tahun ini Tuhan Yesus. Dan buka tahun 2023. Kami yakin dan percaya hamba-hamba-Mu akan lebih mengalami kemuliaan daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa bagi kota kami. Kota yang diberkati Tuhan. Kota yang sedang bangkit. Kota yang
rakyatnya mau dengar-dengaran akan Tuhan. Kami yakin dan percaya kota kami akan pulih. Juga kami berdoa bagi Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di rencanamu. Tuhan, hari ini kami berdoa bagi bangkitnya generasi muda, bagi mungkin generasi tua, generasi yang belum lahir. Kami yakin dan percaya generasi akan bangkit yang mencari kerajaan-Mu above everything, di atas segalanya. Tuhan, berkati Indonesia, bangkitlah. Biar Tuhan berkati juga pemerintahan, munculnya pemerintahan yang takut akan Tuhan, yang hatinya murni dan tangannya bersih, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu Raja. Biar Kau yang layak ditinggikan Tuhan di atas segala bangsa. Memuji nama-Mu Tuhan, Raja segala raja. Besarlah perbuatan-Mu Tuhan. Come on, sama-sama nyatakan. Sadar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besarlah Kau Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Kaulah Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Nyatakan sekali lagi, Kaulah Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Let's declare, layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, sebab Kau layak kudus, layak. Mari sama-sama kembali katakan, Kau yang layak Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Yang kudus, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, Kau layak kudus, sebab Kau layak kudus, layak Wow, kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Men, sudah
Sudah seminggu lagi kita ketemu saudara. Shalom. Shalom. Dan sambil berdiri, saya tahu sudah siap-siap mau duduk nih. Biasanya udah siap-siap mau duduk. Kita sekali lagi kita akan belajar yang namanya Family Time Growth Center Bekasi. Family Time itu apa saudara? Di Growth Center Bekasi itu saudara nggak boleh hanya kenal yang ada di atas mimbar saudara. Nggak boleh kenal kami. Saudara harus kenal kiri, kanan, depan, belakang saudara. Yang mengerti katakan wuhui. Dan gimana cara kenalnya saudara? Saudara boleh salaman, saudara boleh kenal nama, dan jangan cepat-cepat, kita punya waktu 1 menit. Kita akan mulai Family Time Growth Center Bekasi dimulai dari sekarang saudara. Silakan yang selfie juga Tanya boleh, namanya. yang mau selfie. Tanya nomor HP-nya. Kenalan namanya. Wah sudah mulai rame, Keluar dari tempat duduk gak apa-apa saudara, bangkunya gak kemana-mana. Selfie yo. Shalom. Kesempatan yang jomblo boleh kenalan. Iya. Masih 30 detik saudara. Iya. Yang udah dilirik Shalom, boleh nama kenalan. saya Julius. Shalom. Yeay. Wah rame, seru banget. Seru banget. Sudah membaik Iya. dari minggu lalu. Kasih tepuk tangan buat saudara sendiri. Yeay. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Iya. Masih 5 detik ternyata, kecepatan kita. Iya. Ya, kita akan terus saudara untuk saling kenal satu sama lain. Iya. Nggak kenal? Enggak sayang. Yakin. Nah, kita akan sama-sama saudara mempersiapkan pemberian kita yang terbaik saudara. Saya tahu mungkin saudara sudah terbiasa mengasih arah keluar. Tapi sekarang ada di dinding-dinding yang ada saudara. Ada 2 kotak di dinding-dinding yang ada. Saudara bisa memberi kalau cash setelah nanti pas pulang di tempat yang ada saudara. Atau dengan QR code yang ada. Dan kita akan sama-sama berdoa untuk pemberian yang terbaik kita. Tuhan kami percaya ini masa yang exciting. Kami nggak takut dengan apa yang dunia lagi katakan. Karena kami tahu hidup kami bersama Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita pemberian yang terbaik kami. Yang setuju katakan sama-sama amin. Dan sambil saudara mempersiapkan mungkin memberi. Bolehkah saya menyambut mungkin ada dari saudara 1, 2, 3, 4, 5 orang yang baru pertama kali datang ke gedung ini saudara. Ke rumah ini. Bolehkah saya mengenal saudara? Dengan mengangkat tangan. Adakah saudara yang baru pertama kali datang ke tempat ini saudara? Adakah saudara yang baru? Oke. Saya tidak kelihatan, ini kabutnya tebal sekali. Ini kayak lagi di puncak. Terima kasih saudara, saya percaya ada tapi nggak mau ngangkat tangan. Tapi buat saya is okay. Nggak jadi masalah. Selamat datang semuanya di rumah kita saudara, Growth Center Bekasi. Oke, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk generation di tempat ini ada Grow Youth, Grow College, dan Grow Profesional. Apa itu? Jadi ini untuk yang masih sekolah, masih kuliah, dan udah bekerja tapi belum menikah. Nah, ada komunitasnya setiap hari Sabtu jam 5:30 sore. Sudah mulai kurang lebih sebulan ini doa sama-sama dan udah mulai membuka diri. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, yang punya saudara, keponakan atau apapun itu boleh diajak untuk hadir. Ramai banget ya? Ya, setiap hari suaranya, Sabtu. Nggak pernah habis suaranya Jadi ramai nggak cuma doa tapi Yes. ngobrol, bisa didengerin dan mendengarkan. Yes, agree. Selanjutnya ada kegiatan sebulan sekali yang dilakukan oleh Grow Center yaitu Level Up. Diadakan hari Selasa tanggal 15 jam 7:30 melalui via Zoom. Level Up itu apa Bapak Ibu Saudara? Ini adalah kegiatan untuk membekali kita di marketplace. Jadi ini penting banget buat Bapak Ibu ya saudara yang kerja, yang usaha. Jadi pembicaranya adalah Bapak Frans Huta Barat untuk Selasa besok. Boleh yang mau ikut hubungi GC Info setelah ibadah atau nomor yang tertera di layar. Berikutnya ada Grow Woman. Ini untuk para wanita yang sudah menikah ataupun belum boleh ikut melalui aplikasi Zoom juga. Jadi dimanapun kita berada boleh ikut, bisa tetap ikut. Hari Rabu tanggal 16 jam 4 sore dengan pembicara Ibu Brigita Grace. Yang mau ikut silakan daftar di GC Info atau nomor yang ada di layar. Ini juga sebulan sekali, hanya 1 bulan sekali dan melalui aplikasi Zoom.
Nah, selanjutnya untuk beberapa kegiatan rutin seperti rumah doa, itu ada beberapa rumah doa Bapak Ibu Saudara, dan juga kegiatan Cool dan Grow Children bisa diakses pengumumannya melalui IG Grow Center Bekasi. Dan bagi Bapak Ibu semua yang membutuhkan pelayanan, mungkin mau dibaptis atau ada pernikahan atau ada apapun itu, untuk kunjungan atau sakit atau apapun, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor saya yang tertera di layar. Juga yang ingin bikin KKJ, silakan hubungi GC Info atau email dan juga WA ke yang ada di layar. Demikian pengumuman untuk minggu depan. Kita masih ibadah 2 kali. Ya, masih ibadah 2 kali. Nanti bulan Maret kita akan melangkah ke 3 kali, saudara. Wow. Dan siap-siap buat tanggal, catat saudara, 18 Desember Natal kita di tempat ini, saudara. Natal kita tanggal 18 Desember. Doakan 3 kali ibadah. Karena produksinya akan segera dimulai. Saudara akan lihat sebuah produksi yang sangat luar biasa. Saya tadi digerakkan banget dengan lagu tadi, saudara. Sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, dan sebab Kau Allah yang kudus, layak di sekali lagi, saudara. Kami berdua hari ini lihat ruangan ini penuh dengan banyak jiwa, saudara. Saya tahu hari ini kita akan dengerin firman Tuhan dari seorang yang buat kami itu belum kenal sebenarnya. Belum kenal banget, saudara. Tapi 3 tahun yang lalu ketika saya ikut conference, saya dirubah karena word of God yang Tuhan kasih lewat beliau, saudara. Dan hari ini bersama-sama kita ada Pastor Victor Herianto Waang. Kalau salah saya minta maaf, Pastor. Global Executive Pastor, dan Pastor Rico Febrian Setiabudi, Lead Pastor of ECC Bali. Mungkin saudara bingung, ECC itu apaan ya? GBI atau bukan ya? Nanti biar Pastor aja yang jelaskan. Tapi saya mau bilang, saudara, ini adalah El Shaddai Creative Community Church di Bandung, saudara. Kemarin beliau habis ngisi Next Gen Conference di GBI Gilgal, saudara. Dan hari ini bersama-sama kita. Saya tahu kalau nggak Tuhan, pasti nggak terjadi. Mari sambut sama-sama, saudara, the word of God. Pastor Victor Waang. Tuhan berkati, Pastor. Saya izin buka masker karena kemarin saya sudah PCR. Hasilnya kebetulan negatif. Apa kabar pengharapan? Baik, saya percaya kalau kita masih hidup masih ada pengharapan. Boleh bilang ke di kanannya, saya senang kamu masih hidup. Sekali lagi saya harus bilang thank you so much buat Pastor Julius, Pastor Esther. Karena saya percaya kalau ada jemaat hari ini bertambah-tambah pasti karena ada hidup yang Pastor Julius, Pastor Esther berikan. Jadi boleh enggak kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Pastor Julius, Pastor Esther. Thank you so much. Boleh ada buat Bekasi. Ini actually my first time ke Bekasi. Saya sering lewat Bekasi, percayalah. Sering lewat, cuman nggak pernah mampir ke Bekasi. Tapi senang karena setuju kata Pastor Julius, karena anugerah Tuhan saya ada di sini. Nama saya Victor Herianto Waang. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan saya sudah menikah. Ada fotonya, ini foto istri saya. Kenapa istrinya putih?
buat perbaikan keturunan. Dan berhasil. Oke, saya mulai dengan sebuah cerita. Beberapa waktu yang lalu, saya mau ke kantor, ke kantor saya di gereja. Nah, kami punya asisten rumah tangga. Karena kami dekat, jadi saya panggilnya Oma. Saya lagi di lantai 2, terus tiba-tiba dia teriak, Pak. Dia lagi di ruang setrika. Saya pikir nih Oma kenapa ya, jadi saya buru-buru ke bawah. Saya tanya, Oma, dia orang Makassar, Oma ada apa? Saya bilang, Pak, ini setrikanya rusak Pak. Biasa di sini Pak, ada tanda biru dan sekarang gak ada. Biasa Pak, kalau saya gosok bajunya panas. Ini sekarang gak panas. Jadi Bapak sekarang telepon Bapak ini suruh ke rumah. Kalau Bapak ini gak ada, telepon Bapak yang ini. Karena dia bisa memperbaiki setrika. Kalau dia gak bisa juga, cari Bapak yang ini. Sambil dia ngomong, saya liatin terus ke si Oma ini. Ini yang punya rumah siapa ya? Ini yang nyuruh-nyuruh siapa ya? Tapi saya dengerin terus apa maunya Oma ini. Dan sambil dia ngomong terus, mungkin Oma ini gaya kepribadiannya dominan. Jadi memberikan perintah kayaknya ya. Dan sambil dia ngomong terus, Roh Kudus ngomong gini sama saya, Victor, coba lihat di belakang lemari itu. Dan pas saya lihat, ternyata colokan setrikanya belum dicolokin ke listriknya. Jadi saya ambil kabel setrikanya, Oma ini apa? Oma belum colokin, saya bilang. Waktu dicolokin, Pak ada Pak tanda birunya. Kemana aja? Jadi saya mau ngomong gini, kalau hidup kita stuck, monoton, gak ada kemajuan, hidup kita biasa-biasa aja, hidup kita ada di level yang sama, kita gak growth, kemungkinan yang salah bukan orang lain. Kemungkinan yang salah juga bukan keadaan, yang salah adalah diri kita sendiri. So that's why saya kasih judul sering saya hari ini adalah Rethinking Your Life. Melihat muka-mukanya, muka-muka perlu ayat, saya kasih ayat. Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan kita, Sang Pencipta, menciptakan makhluk yang disebut dengan manusia. Dan dia memberikan karakternya kepada makhluk yang disebut manusia yang adalah ciptaannya. Dalam bahasa Ibrani, kata gambar adalah selem atau sedem, yang berarti sifat manusia itu dirancang sesuai dengan salinan karakternya Tuhan Sang Pencipta. Kata rupa adalah demut, yang berarti percis mengikuti sesuatu yang dijadikan pola. Jadi kita diciptakan sesuai dengan pola karakternya Tuhan Sang Pencipta. Lihat, hal pertama yang ada di dalam pikiran Tuhan Sang Pencipta ketika dia menciptakan kita, dia menaruhkan pola dan salinannya ada di dalam kita. Adam pertama jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia kehilangan pola dan salinan karakter Tuhan Sang Pencipta. Tapi puji Tuhan, Adam kedua, Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus setiap kita. Apa artinya menebus? Memperbaiki atau mengambil segala sesuatu yang telah rusak dan mengembalikannya kepada tujuan semula. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib membuat manusia, membuat kita punya harapan untuk dapat hidup dengan pola dan salinannya karakter kita Tuhan Sang Pencipta. Efesus 4
ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Ini dari terjemahan The Message. Kurang lebih saya akan bacakan seperti ini. Ambillah cara hidup yang benar-benar baru, kehidupan yang dirancang Tuhan, kehidupan yang diperbaharui dari dalam dan bekerja dengan sendirinya ke dalam perilaku Anda. Saat Tuhan secara akurat mereproduksi karakternya di dalam kita. Dan pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat kita menghasilkan pola dan salinan karakter Tuhan Sang Pencipta. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18b. Dengan demikian Tuhan Yesus, yaitu oleh Roh-Nya. Kita lihat Bapa niat banget. Dia kirimkan anaknya dan dia kirimkan Roh Kudusnya. Kok segitunya ya? Kok Bapa niat banget ya? Karena tujuan Bapa agar kita hidup dewasa mengembangkan karakter Tuhan Sang Pencipta. Katakan amin. Dan di Kejadian 1 ayat ke-26 kita teruskan. Supaya mereka berkuasa. Ini pernyataan Tuhan selanjutnya sangat penting. Supaya mereka berkuasa. Ini sesuai dengan tema kita di bulan ini. Kata berkuasa bahasa aslinya adalah radah. Artinya to have dominion. Jadi Tuhan membentuk karakter kita terlebih dahulu supaya Tuhan kasih kita dominion. Sang Pencipta tidak mempercayakan kekuasaan pada kita. Sang Pencipta nggak kasih dominion pada kita sebelum Dia membentuk, memberikan karakter kita. Nah, kata karakter berasal dari bahasa Latin. Artinya kualitas atau tanda. Karakter yang menentukan, membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter adalah tujuannya Bapa. Sayangnya manusia lebih fokus kepada reputasi. Apa itu reputasi? Reputasi adalah apa yang orang lihat di depan banyak orang. Tapi karakter siapa kita ketika nggak ada orang yang lihat. Dan di tengah media sosial sekarang kita cenderung jaim, jaga image. Kita nggak pernah lihat ada orang upload di Instagram suami istri lagi marahan. Nggak ada. Yang diupload lagi di Bali. Karena orang pengen kasih image bahwa kita baik-baik saja. Nah, fokusnya Tuhan itu karakter. Tapi biar manusia lebih menghargai bakat dan talenta. Bakat dan talenta tanpa karakter. Seperti meteor. Terbang, tinggi, mengkilap, menyala, nyungsep. Tapi bakat dan talenta disertai dengan karakter seperti bintang. Dia akan bersinar terus, menyala terus. Di siang hari kita nggak lihat karena ada sinar matahari. But sebenarnya dia bersinar terus. Nah, Alkitab kasih lihat satu pribadi yang punya bakat dan talenta yang luar biasa. Siapa dia? Namanya Simpson. Apa aja yang menjadi keperkasaannya. Mengalahkan singa muda. Ini beneran singa, bukan kucing bongsor. Mengalahkan 1000 orang Filistin dengan rahang keledai. Ini hebat banget. Mengangkat daun pintu gerbang kota. Ini benar daun pintu, bukan daun gambut. Memutuskan ikatan yang membelenggunya, merobohkan tiang-tiang penyangga. But akhir hidup Simpson anti klimaks. Dia lahir sebagai hakim, dia mati sebagai pelawak. Why? Karena nggak ada karakter yang menopang bakat dan talentanya. Karakter adalah tujuannya Bapa. Lihat, kita pasti lihat
ada satu pribadi yang statusnya hebat banget. Anak raja terbesar sepanjang sejarah Israel. Siapa dia? Salomo. Bahkan Salomo dipercaya membangun bait suci. Tapi lihat apa yang terjadi. Salomo dia punya hikmat yang dalam dan akal yang luas. Salomo bukan kaya, tapi kuaya. Saking kayanya. Salarinya Salomo 25 ton emas per tahun. Kalau kurs emas 800.000 per gram, gajinya Salomo 20 T per tahun. Saudara pusing nggak? Disuruh menghabiskan uang setiap bulan 1,2 T. Talenta seni yang hebat. Ia menciptakan 1005 lagu. Spotify, iTunes, semua Salomo. Ini 1005 lagu dia karang. Salomo membangun rumahnya 13 tahun. Bukan karena KPR-nya macet. Dia bangun rumah 13 tahun karena bagus banget. Bahkan Salomo ketemu Tuhan muka dengan muka 2 kali. Saya ikut Tuhan puluhan tahun belum pernah ketemu Tuhan. Ketemu setan pernah. Tuhan saya belum pernah. Ini Salomo 2 kali. Ini pasti Instagramnya banyak banget. Komentar gini, aku Salomo ketemu Tuhan 2 kali. Kalau KKR, tokoh saudara, you know tadi malam Tuhan ketemu dengan saya. Wah, omo. Gimana orang nggak teriak omo, dia ketemu Tuhan 2 kali. Tapi kita tahu di akhir hidupnya Salomo di awal hidupnya dia hidup dengan perkenanan Tuhan. Tapi di akhir hidupnya dia hidup dengan murka Tuhan. Karena Salomo menyembah Allah-Allah lain yang dibawa oleh istrinya. That's why kau gak bisa andalkan status, kau perlu membangun karakter. Kita perlu berpikir ulang. Apa yang sedang kita bangun? Apa kita hanya fokus membangun karir, reputasi, dan status? Sampai-sampai kita lupa membangun yang utama yaitu karakter. 1 Korintus 3 ayat yang ke-13. Ini terjemahan dengan Amplified Bible. Saya akan terjemahkan seperti ini. Pekerjaan masing-masing akan ditampilkan dengan jelas apa adanya. Karena hari penghakiman akan mengungkapkannya. Karena itu akan diungkapkan dengan api. Dan api itu akan menguji kualitas dan karakter. Dan nilai pekerjaan setiap orang. Bapak Ibu Saudara, jangan sibuk ngejar karir. Karena karir berhenti di peti mati. Tapi karakter dibawa dalam kekekalan. Semester lalu, saya dan istri saya PTC. Anak saya sekolah di Cahaya Bangsa, kita PTC. What is PTC? Bagi rapot. Cuma namanya jadi bagusan dikit PTC. Parents Conference. Setelah kami PTC, istri sama gini, Say, di sini ada makanan enak. Kita perlu ke sini, Say. Makanan enak, oke lah. Saya pikir dia tempatnya di pinggir jalan. Jadi saya keliling-keliling, nggak ketemu. Saya katanya enak, kok nggak ada. Akhirnya saya tanya ke salah satu anak saya, namanya Henry Wang. Dia pakar makanan Indonesia. Saya tanya, Hen, saya mau makan ini gimana caranya ya? Dia manggil saya Papi. Papi, kalau Papi mau ke restoran tersebut, Papi perlu tiang awan dan tiang api. Kenapa? Susah banget carinya katanya. Jadi dia Sherlock. Baru saya ikutin. Waktu saya masuk ke jalannya kecil. Hanya muat 1 mobil, kiri kanan rumah warga. Jadi saya nyetir, saya sambil tegang nih. Ini kalau ada mobil depan saya, nggak lucu. Mau ngalah pun geser kemana. Kan nggak mungkin rumah digeser. Dan singkat cerita, puji Tuhan sampai ke sana aman.
Saya ngomong ini ke istri saya, sayang, ini pasti makanannya punya karakter. Ini pasti restorannya berkarakter. Sampai orang kayak kita mau jauh-jauh ke sini. Padahal di Bandung banyak makanan Korea juga. Ini pasti berkarakter. Kalau kita berkarakter, orang pasti cari kita. Katakan amin. Bagaimana kita dapat mengembangkan karakter? Saya ambil quote-nya Rick Warren. Saya terjemahkan seperti ini. Karakter dikembangkan dan terungkap melalui ujian. Ini kabar bagus. Dan seluruh kehidupan adalah ujian. Jadi jangan gampang baper. Kok hidup gini amat ya? Emang hidup gitu. Kita akan diuji oleh perubahan besar, janji yang tertunda, masalah yang mustahil, doa yang enggak dijawab, kritik yang tidak pantas, dan bahkan tragedi yang tidak masuk akal. Pastor Victor, hidup kok gitu-gitu amat? Emang karena tujuan Tuhan bukan memberikan kita kenyamanan. Tapi tujuan Tuhan membentuk, mengembangkan karakter setiap kita. Dan Tuhan membentuk, mengembangkan karakter kita dengan Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidup kita. Ingat, Tuhan yang mengizinkan masalah datang. Bukan kita yang cari-cari masalah. Kalau setelah ini kita makan sate kambing, dessertnya durian, minumnya bir, terus kena stroke, mati, itu kita yang cari-cari masalah. Yang saya maksudkan adalah masalah yang Tuhan izinkan masuk. Emang kita perlu sadar, emang masalah, emang alatnya Tuhan untuk membentuk karakter setiap kita. Masalah itu kayak gadget. Selalu datang dengan bentuk terbaru. Tahun ini ada iPhone 14. Jangan senang dulu. Tahun depan tenang aja. Ada iPhone 15. Fiturnya lebih bagus. Kameranya lebih tajam. Sama kayak gitu masalah juga. Masalah yang satu beres jangan, bebas. Jangan GR dulu. Masalah yang lain menunggu masuk. Karena itulah hidup. Kita perlu sadar emang itulah hidup. Di tempat kami suka ada doa pagi. Nah, sengaja kalau doa pagi saya suka duduknya di belakang. Karena di doa pagi itu ada waktu buat kita saling mendoakan. Saya duduk di belakang biar saya mau pilih orang dengan siapa saya berdoa. Dan setiap kali di momen saya mendoakan, orang selalu ngomong gini, kayaknya kalau Pastor Victor kayaknya gak ada masalah ya. Kayaknya mukanya happy-happy aja ya. Terus saya ngomong gini, bro, kalau kita tukeran masalah kita bro, kamu mati muda, saya bilang. Lu enak aja ngomong gue gak ada masalah. Saya berani jamin masalah saya lebih banyak, lebih besar dari kamu. Oh gitu, Pastor juga punya masalah. Masalah itu enggak mengenal status rohani dan status ekonomi, enggak pilih-pilih. Apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin ada yang berpikir, Pastor Victor, 2 tahun ini masalah di keluarga saya besar banget. Pastor Victor, 2 tahun ini masalah di bisnis saya berat banget. Pastor Victor tolong, aku umur udah makin senja dan belum ada yang mendekati saya. Jangankan orang, anjing pun enggat lewat depan saya. Please lah Pastor Victor, Pastor tolong saya, tolong saya. No, saya ngomong gini, semakin sulit masalahnya, semakin besar masalahnya, semakin berat masalahnya, semakin kuat karakter kita akan terbentuk.
Amin. Amin. Ingat, character first, then dominion. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu, tetapi juga kita bermegah dalam kesukaran. Karena mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan, dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji, dan karakter yang teruji pengharapan. Karakter itu tumpuan yang menopang seberapa besar, seberapa kuat yang dapat ditopak oleh seseorang. Kalau karakter kita hanya sebesar tusuk gigi ini, mungkin kita hanya mampu menopang kotak tisu ini. Tapi kalau karaktermu sebesar ini, engkau nggak bisa menopang meja ini. Kalau engkau menopang meja ini, engkau patah. Jadi hari ini kalau ada yang suka nanya gini, Tuhan kenapa sih Tuhan gak pernah kasih saya perkara yang besar? Kalau Tuhan kasih, patah kamu. Karena karaktermu belum terbentuk. Karaktermu gak cukup kuat buat menopang hal yang Tuhan percayakan buat hidupmu. Di dalam Ibrani 11 ayat pertama ngomong gini, iman adalah dasar. Kata dasar ini dalam bahasa aslinya hypostasis. Artinya penopang atau pendukung. Hypostasis kata yang sama dipakai buat karakter. Jadi karakter adalah penopang, pendukung, penyokong untuk hidupmu. Sebab Sang Pencipta nggak akan kasih kita dominion sebelum dia kasih kita karakter. Mengapa setiap kali kita punya masalah, jam berapapun, dimanapun, kita langsung cari Tuhan. Kita langsung ingat Tuhan. Kenapa ya? Karena kita tahu Dia Tuhan yang selalu dapat diharapkan, selalu dapat diandalkan. Dia Tuhan selalu dapat dipercaya. Kita enggak menyembah Tuhan yang kadang-kadang dapat dipercaya, kadang-kadang dapat diharapkan, kadang-kadang dapat diandalkan. No, itu bukan karakter yang kita sembah. Karena karakter Tuhan yang kita sembah, kita menyembah Dia Tuhan yang selalu dapat dipercaya, selalu dapat diandalkan, selalu dapat diharapkan. Itu karakter Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan dapat diandalkan. Saya punya jemaat namanya Bernard, dia tinggal di New Zealand. Terus pulang ke Indonesia. Dia mengembalakan kurang lebih 8.000 domba. Saya bilang, Bernard, kamu gimana sih cara kerjanya gembala itu kalau sekarang? Oh, Pastor Victor, setiap hari saya harus perhatikan 8.000 domba yang ada di beberapa kandang. Apa yang diperhatikan? Domba itu lucu. Saya punya dogi 2. Biasa dogi saya itu kalau dia kan mungkin dogi suka mimpi jadi astronot, kebalik tidurnya. Karena dia kebalik tidurnya, tapi dogi bisa balik dengan sendirinya. Tapi domba nggak gitu. Domba itu kalau udah mimpi jadi astronot, begini terus. Jadi perlu ada gembala yang balikin dia, pegang dia, dan 19 menit dia jalan, kadang jalan kebalik lagi, dibalikin lagi, pegang lagi. Karena kalau dia begini terus, dia akan mati. Itu gembala yang manusia. GC Bekasi. Bukankah kita menyembah Tuhan yang lebih dari gembala yang adalah manusia? Amin. 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 Dalam iman saya, setiap pagi, dia cek ke rumah kita masing-masing. Masih hidup?
Masih hidup? Masih hidup. Dia cek kita tiap hari. Karena dia Tuhan yang dapat dipercaya, diharapkan, diandalkan. Dia bukan Tuhan yang kadang-kadang. Dia selalu. Pertanyaannya, apakah waktu kita berurusan dengan orang, apakah orang melihat kita dapat dipercaya, dapat diharapkan, dapat diandalkan? Karena generasi ini dia tahu informasi tentang Tuhan. Banyak. Tapi dia perlu seseorang yang menyatakan Tuhan dalam hidup mereka. Katakan amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini. Saya sungguh berdoa buat GC Bekasi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sungguh berdoa. Setiap kami di dalam nama Yesus. Kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, diharapkan, diandalkan. Supaya setiap orang yang bersentuhan dengan kami, yang berurusan dengan kami, dapat melihat, mengalami, merasakan karakternya Tuhan. Karena Sang Pencipta tidak mempercayakan kekuasaan pada kita sebelum Ia memberi kita karakter. Hari ini berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang datang dengan begitu banyak masalah dan berpikir udahlah, menyerah aja, mundur aja. Tapi dengar hari ini, waktu Tuhan mengizinkan masalah datang, itu bagus. Karena artinya Tuhan sedang membentuk karakternya kita. Karena ada hal yang besar yang Tuhan akan percayakan pada kita. Perbanyak yang berkata, Pastor Victor, tolong doakan saya. Saya mau menyerah. Saya udah capek dan kehidupan. Kalau engkau orangnya, kau boleh taruh tangan kamu di dada. Haleluya. Yes Lord. Siapa lagi? Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Haleluya. Siapa lagi? Kau boleh taruh tangan kamu di dada. Yes Lord. Aku berdoa. Setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka, aku berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan sumber kasih setia, sumber pertolongan, memampukanmu untuk melewati banyak hal dalam hidupmu. Karena Dia Tuhan yang selalu dapat dipercaya. Dia Tuhan yang selalu dapat diandalkan. Karena Dia Tuhan yang selalu dapat diharapkan. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi dan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Lagi kata ku nyanyi Hosana. Hosana
Sama-sama bangkit berdiri yuk. Sama-sama bangkit berdiri. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak lagi sama-sama tutup mata kami Tuhan. Mari sama-sama tutup mata kami yuk. Tuhan tutup mata. Tuhan, kalau kami tutup mata Tuhan akan buka mata Tuhan buat kami. Mari sama-sama doa yuk. Doa, doa. Mari doa apapun yang ada di kepalamu, apapun yang kau lagi alami. Dengar hari ini, karaktermu sedang dikembalikan sama Tuhan, dibuild sama Tuhan, dibuat sama Tuhan lebih dalam lagi. Mari sama-sama yuk. Mari sama-sama. Yesus. Yesus. Yesus Tuhan. Wow. Terus saudara, terus. Tutup matamu. Dan kami sekarang angkat tangan kami Tuhan. Buat semua yang sedang berjalan sama-sama Tuhan. Kami berdoa untuk tempat kerja yang baru akan dapat menjadi berkat, amin. Pernikahan lancar dan semua kebutuhan tercukupi, amin. Disembuhkan dari sakit flu dan radang tenggorokan dalam nama Yesus. Menjadi karyawan tetap di tahun 2023. Mendapat pasangan hidup yang sepadan. Ada damai lebih dewasa mengatur keuangan, amin. Jadwal pekerjaan yang adil dan tidak mengganggu waktu ibadah. Dijauhkan dari niat-niat jahat terkait kerja, amin. Target mingguan tercapai. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Abah bagi sekeluarga supaya sehat sempurna. Keselamatan dan keamanan abang yang paling tua dari masalah yang dihadapinya. Kami berdoa supaya belakang lutut yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Supaya posisi baby yang di kandungan bisa normal ya Tuhan. Di dalam nama Yesus anak bisa cepat diangkat jadi karyawan tetap. Mama disembuhkan dari sakit demam. Teman mau kembali ke gereja lagi. Amen. Di dalam hubungan nama om Yesus. sama adik bisa membaik. Kakak ipar diberikan hati lembut gak malas. Kakak bisa melunasi hutang-hutang. Bisa membayar kontrakannya sebentar lagi habis, amin. Proses perjalanan pengobatan mama ke Penang dilancarkan, disembuhkan dalam nama Yesus.
anggota KUR diberikan kesehatan jasmani rohani. Senin, suami cabut selang saluran ginjal supaya berjalan dengan lancar. Saluran ginjal kiri kanannya normal kembali dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa supaya medical check apa-apa lulus dan tanggal 24 bisa berlayar lagi ke Malaysia di dalam nama Yesus. Tuhan, diberikan hikmat agar dapat memanage waktu dengan baik di masa probation ini. Wow, kasih di tepuk dalam tangan buat Tuhan nama Yesus, saudara. Tuhan. Dan ku agungkan Yesus Raja. Sekeluarga sehat, bersyukur bisa dikasih pasangan hidup tepat pada waktunya. Puji Tuhan, hasil tes persiapan operasi mama semua baik. Puji Tuhan, sudah dipercaya pekerjaan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, operasi opung berjalan baik. Amin. Amin. Saya tahu hari ini pasti banyak yang dijawab Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Boleh angkat tangan yang diberkati saudara. Wow, Bekasi udah jatuh cinta sama Pastor Victor Waang nih. Saudara, yang saya nggak pernah lupa dari Pastor Victor cuma satu, senyumnya itu loh saudara. Senyumnya itu. Dan hari Jumat kemarin, Pastor Victor itu anniversary saudara. Makanya gambarnya gepeng saudara. So, hari ini sama-sama sebelum kita mengakhiri saudara, mari sama-sama kita angkat tangan kita buat Pastor Victor Wang. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati Pastor Victor Wang. Engkau sudah bawa beliau dari Bandung, dari begitu banyak pertemuan next gen. Hari ini kami boleh ketemu sama beliau di Bekasi. Diberkati keluarganya Tuhan, diberkati perjalanan rohaninya, diberkati kesehatan jasmaninya Tuhan, diberkati apa yang beliau lakukan. Diberkati semua yang jadi anak-anak cucunya Tuhan. Diberkati anak-anak rohaninya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Gereja ini pun diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. masing-masing Tuhan. Berkat-Mu buat kami gak pernah akan putus-putus Tuhan. Dari hari Senin sampai hari Minggu lagi, Tuhan akan memberkati kami. Mari sama-sama buka kedua belah tangan kita saudara. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga kuaras pemuda sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa kita akan keluar dari ruangan ini beriringan satu persatu. Tetap menjaga protokol kesehatan. Dan apabila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, ada kotak-kotak persembahan di tiang sebelah kanan.